Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi an'ama alaina ni'aman muta'addidah wa hadana siratahul mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Wa lanajziyanna allazina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 96 yang artinya, apa saja yang ada padamu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang abadi. Dan sungguh kami memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan memberikan pahala untuk mereka yang lebih baik dari amal yang mereka lakukan. Bapak dan Ibu serta anak-anak kami para generasi muda, umumnya sidang jamaah zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatim Al-Minangkabawi Sumatera Barat yang saya muliakan. Pertama dan utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beraktivitas. Di antaranya kehadiran kita zuhur ini untuk melakukan sholat zuhur di masjid kesayangan kita ini berjamaah. Ini adalah suatu nikmat yang besar. Selanjutnya salawat dan salam untuk junjungan kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala nabi dan rasul, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, surat An-Nahl ayat 96 yang kita bacakan tadi dan juga ayat 97 itu memberikan tuntunan kepada kita bagaimana prinsip hidup kita menghadapi berbagai persoalan-persoalan ini. Prinsip hidup tentu prinsip hidup yang dilandasi oleh tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah lah yang menentukan hidup kita ini. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ma 'indakum yanfad. Apa saja yang ada padamu akan lenyap. Ini umum diungkapkan dengan isim mausul ma. Ma itu artinya apa saja. Ini perlu merupakan keyakinan kita
bahwa apa yang kita miliki itu pada saatnya yanfad, akan lenyap. Misalnya yang kita miliki yang berada di dalam tubuh kita, misalnya tenaga yang kuat, itu akan pada saatnya akan lenyap. Mungkin secara bertahap Allah mengambil. Begitu juga apa yang kita miliki, kecantikan, kegagahan, itu pada saatnya akan yanfad, akan lenyap. Itu yang berada pada diri kita. Yang di luar diri kita, harta benda kita. Harta benda kita juga begitu, yanfad, akan lenyap. Pangkat jabatan kita akan lenyap. Oleh sebab itu, ini merupakan keyakinan kita. Yang kekal itu adalah wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisi Allah itulah yang abadi. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalau ini merupakan keyakinan kita, bagaimana di saat informasi Allah itu benar? Artinya kita rasakan. Oleh sebab itu kita diminta di sini untuk meyakini dan melaksanakan. Apa yang perlu dilaksanakan? Kesabaran. Wala najziyanna lazina sabaru. Ini memberikan motivasi untuk bersabar. Di saat kehilangan, sabar. Di saat mendapatkan, bersyukur. Itulah prinsip hidup kita. Wala najziyanna lazina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan pasti kata Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang jauh lebih banyak, lebih baik, lebih bagus dari apa yang telah mereka lakukan. Ini kata kuncinya, sabar. Di saat kita menerima cobaan Allah Subhanahu wa taala, di saat yang kita miliki diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebelum diambil oleh Allah, maka kita harus manfaatkan ma'indana itu, apa yang ada pada kita, untuk ibadah. Kita jadikan sebagai sarana ibadah. Kita jadikan sarana ibadah. Inilah kaitannya dengan ayat 97 dari surat An-Nahl itu. Man amila salihan. Siapa saja yang beramal saleh, siapa saja yang memanfaatkan apa yang dia miliki sebagai sarana ibadah. Misalnya kaum muslimin dan muslimat, dia memiliki kekuatan. Dia memiliki kekuatan, kekuatannya itu dipergunakan untuk sarana ibadah. Dia memiliki harta, hartanya itu sebagiannya dipergunakan untuk sarana ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak lembaga-lembaga keislaman yang menadahkan tangan kepada orang-orang yang berpunya itu. Kita jadikan harta benda kita itu sebagai sarana ibadah. Begitu juga mungkin pangkat jabatan kita itu kita jadikan sebagai sarana ibadah. Oleh sebab itu terbuka kesempatan yang luas bagi kita untuk beribadah melalui ma'indana, melalui apa yang kita miliki.
ma indakum yanfad ini sudah berlalu, sudah hilang. Tapi sebelum hilang itu kita manfaatkan untuk kepentingan sarana ibadah. Min zakarin au unsa, baik dari laki-laki ataupun dari perempuan. Artinya untuk beribadah itu dengan sarana yang dia miliki, dengan apa yang dia miliki, terbuka kesempatan luas untuk melakukan ibadah, baik bagi laki-laki ataupun dari perempuan. Tapi syaratnya apa? Wa huwa mu'minun. Dia melaksanakan ibadah itu, melaksanakan amal itu berdasarkan keimanan. Kalau ini dapat kita lakukan kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada pula dorongan, motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa motivasi dari Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kata Allah, kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi kalau kita manfaatkan apa yang ada pada kita untuk sarana ibadah, sebelum apa yang kita miliki itu diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita hayatun thayyibatun, kehidupan yang baik, kehidupan yang aman, kehidupan yang tentram, kehidupan yang bahagia. Apa yang kita miliki itu akan menjadi ketenangan, membawa ketenangan kepada kita. Dan sepakat ahli tafsir mengatakan bahwa hayatun thayyibatun itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beramal saleh itu di dunia ini. Tidak esok, tapi di dunia ini. Sewaktu dia menjalani kehidupan, Allah berikan kepadanya hayatun thayyibatun, kehidupan yang baik. Tidak cukup itu saja kaum muslimin dan muslimat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini balasan di akhirat. Dan pasti pula kami berikan balasan kepada mereka berupa pahala yang jauh lebih baik dari amal yang mereka lakukan. Jadi dua keuntungan bagi orang-orang yang mau dan mampu untuk beribadah melalui apa yang dia miliki, keuntungan duniawi dan keuntungan ukhrawi. Mudah-mudahan ini merupakan bekal bagi kita di saat kita berada di penghujung Syawal 1446 Hijriah ini. Karena Syawal itu secara harfiah artinya irtifak, meningkat. Apanya harus meningkat? Amal ibadah kita harus meningkat. Dengan apa kita beramal? Nah, yang tadi kita sebutkan. Antara lain dengan apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebelum semuanya itu diambil kembali oleh yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La